Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat yang Allah muliakan dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa memberikan rahmat pada kita semua. Sahabat yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, beri kesabaran, ketabahan, dan semoga sakitnya menjadi penggugur untuk kesalahan. Dan semoga yang sedang sehat, kita semua sedang sehat oleh Allah, diberi kekuatan untuk mengisi kesehatan dengan amalan-amalan soleh yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Nah, pagi ini kita akan membahas buku yang ada di tangan saya, Tafsir Al-Hikmah. Ini adalah tafsir yang membahas surat-surat yang ada di Juz Amma. Kenapa saya tulis dulu tafsir yang ada di Juz Amma atau di Juz ke-30? Karena rata-rata kalau kita mau memulai hafalan, itu biasanya di Juz yang terakhir. Suratnya pendek-pendek, sehingga untuk dihafal lebih mudah. Dan saat sholat, kita lebih banyak mengambil surat-surat yang ada di juz ke-30. Karena itu yang saya kerjakan dalam penulisan tafsir Al-Hikmah ini, saya mulai dari juz 30. Dan kita selalu menelaah seminggu sekali surat-surat yang ada di juz Amma. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat di posisi nomor 96. Ini isyarat bahwa sistematika penyusunan Quran itu bukan ide Rasul, tetapi memang atas bimbingan wahyu. Karena kan kalau kita telaah pada ayat-ayat awal, ini kan ayat-ayat ini turun di saat awal-awal Nabi menerima wahyu. Ya, tapi disimpan di posisi terakhir, maksudnya di juz 30 kan, gitu. Berarti memang penyusunan Al-Quran itu betul-betul atas bimbingan wahyu, bukan ide Nabi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ayat 1-8 sudah dibahas. Bagi teman-teman yang ingin melihat, ya, menelaah bagaimana kandungan surat Al-Alaq dari ayat 1-8, Anda bisa lihat di video yang ada di A'am Amiruddin Official Channel. Sengaja arsipnya saya simpan untuk kemanfaatan. Kalau teman-teman satu saat daripada melongo, nggak ada kegiatan, bisa diputar lagi, didengerin lagi. Karena memang namanya ajaran agama itu harus diulang-ulang. Atau menurut Anda, oh ini bagus nih, aku kasih linknya ke teman. Nah itu namanya Anda dakwah juga kan. Yang namanya dakwah itu tidak selamanya Anda yang harus berbicara. Anda menunjukkan link ya yang kira-kira akan menjadi kemanfaatan, itu juga merupakan bagian dari dakwah. Makanya untuk materi-materi sebelumnya memang saya simpan di arsip A'am Amiruddin Official Channel di YouTube saya. Yuk kita mulai sekarang di ayat berikut, yaitu ayat 9 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat? Saudara-saudaraku tercinta, surat yang ada di Juz Amma ini
banyak yang terjadi saat Nabi belum hijrah, alias Nabi saat itu masih ada di Mekah dan awal dakwah. Ketika turun perintah kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad, beri peringatan dengan terang-terangan keluarga terdekatmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya berdakwah sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kurang lebih 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi, karena beliau tahu persis bahwa kalau beliau mengumumkan sebagai utusan Allah lalu menyampaikan ajaran tauhid, sudah dipastikan bahwa banyak orang yang menentang, dan para pembesar itu justru keluarga Nabi. Saya pernah sampaikan pada Anda bahwa Nabi itu dari kalangan bangsawan. Jadi Rasul itu bukan dari keluarga abal-abal gitu. Rasul itu bukan dari keluarga geje, nggak jelas. Rasul itu lahir dari keluarga bangsawan. Suku Quraisy, ya, Bani Hashim, itu kan merupakan suku yang paling dihormati. Karena itu nenek moyang Nabi, ya, ayahnya, kakeknya, pamannya, dan seterusnya ke atas, itu yang ditugasi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjaga sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan? Air. Anda bayangkan di tengah padang pasir yang susah air, maka yang paling mahal itu air. Dan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, itu dijaga, ya, istilahnya itu kuncinya itu, pemegang kuncinya itu adalah keluarga Nabi. Berarti keluarga Nabi itu keluarga bangsawan, keluarga terhormat, keluarga yang disegani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga terhormat. Nah, ketika Nabi diangkat oleh Allah jadi utusan, seperti yang ada di Al-Alaq ayat 1-5 yang sudah kita bahas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu awal beliau diangkat oleh Allah menjadi utusan. Nah, saat itu Nabi diberitahu oleh pamannya, paman dari Siti Khadijah, dari Bunda Khadijah, bahwa yang datang kepada beliau di Gua Hiro itu adalah hadzan namus. Ini adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Ya. Maka dari situlah Nabi tahu bahwa yang datang di Gua Hiro itu adalah malaikat. Sahabat percikan iman, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar betul bahwa kalau beliau mengumumkan kenabiannya, pasti yang akan duluan menentang, melawan itu adalah keluarga terdekatnya, paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya orang-orang ternama saat itu. Makanya selama 3 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada teman dekatnya Abu Bakar. Beliau mulai berdakwah, Abu Bakar masuk Islam, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, dan tentu saja, ya, yang paling duluan memasuki ajaran Nabi Islam adalah istrinya, yaitu Bunda Khadijah. Dari kalangan anak muda, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan teman dekatnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, selama 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi, sampai turun perintah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri peringatan keluarga terdekatmu. Siapa keluarga terdekat? Ya, para pembesar, ya, para pemuka gitu loh. Nah, ketika Nabi sudah mengumumkan kenabiannya, mulailah intimidasi datang dari keluarga terdekatnya, terutama dari Abu Lahab, Abu Jahal, ya.
itu adalah kategori masih paman beliau gitu. Abu Lahab itu masih paman beliau kategorinya, ya. Nah, bahkan untuk menunjukkan permusuhan pada ajaran Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak segan-segan mengintimidasi Nabi di depan orang banyak. Kalau orang lain yang di luar sukunya nggak berani, karena Nabi Muhammad itu ya orang terhormat, dari suku terhormat. Maka siapa yang berani? Siapa yang berani? Ya dari keluarga terdekatnya. Ketika Nabi sholat, ya, Nabi diintimidasi. Lagi sujud, ya, kepala Nabi diinjak. Tak ada yang berani kecuali Abu Jahal, pamannya sendiri. Ketika Nabi sujud, ya, kotoran unta disimpan di punggung Nabi. Gitu. Siapa yang berani? Nggak ada yang berani kecuali pamannya, yaitu Abu Jahal. Nah, makanya ayat ini bercerita, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat? Ini bercerita tentang intimidasi orang-orang yang memusuhi Nabi. Apa pelajaran bagi kita, saudara-saudara sekalian? Ini pelajaran berharga. Kalau kita dakwah, nah, kita harus siap. Ada orang yang memang memfitnah kita, mengintimidasi kita. Itu sudah jadi sunnatullah. Ya, sudah jadi sunnatullah bahwa dakwah itu tidak selamanya mulus. Ya. Anda misalnya di kantor mencoba memulai habis duhur ada tausiah 7 menit, ya. Anda membacakan satu hadis saja. Hadis dari Riyadhus Shalihin misalnya. Anda baca hadisnya, baca terjemahnya, baca penjelasannya. Boleh jadi dari sekian jamaah ada yang menentang Anda. Habis duhur, Anda cuma membacakan satu ayat. Lalu Anda membacakan tafsirnya. Ada jamaah yang mensupport. Ya bagus tuh, paling tidak ba'da sholat duhur satu ayat lah kita dengar. Paling tidak ba'da sholat duhur kita dengarlah satu hadis. Ada yang mendukung Anda. Tapi jangan salah, akan ada juga orang yang tidak suka dengan Anda. Ini isyarat, saudara-saudara, bahwa dakwah itu dari awal ada sekelompok orang yang memang nggak suka. Gitu. Sekarang Anda bikin majelis taklim di RW Anda. Ya. Ada yang suka. Ya baguslah, di RW kita teh mending nggak pernah ada pengajian. Nah, ada. Tapi jangan salah, bakal ada juga orang yang nggak suka. Ini apa-apaan itu? Ya. Nanti fahamnya itu, fahamnya ini, nanti sesat. Nanti kita disuruh jadi teroris. Wah, tuduhan-tuduhan itu akan muncul. Itu bisa jadi ada gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pelajaran bahwa ketika kita dakwah akan ada orang yang mengintimidasi kita, akan ada orang yang memfitnah kita, akan ada orang yang menjegal kita. Ini yang saya baca di dalam tafsir. Kenapa ada ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Bagaimana pendapatmu? Makanya menggunakan kalimat bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba saat dia sholat. Ini artinya kalimat untuk direnungkan, bahwa sangat mungkin ketika Anda mau berbuat baik ada yang melarang. Ya, ketika Anda berbuat jujur, ada yang memfitnah Anda. Nah, bapak-bapak, kalau di kantor misalnya, Anda mencoba membangun kejujuran, itu ada yang memfitnah Anda. Kalau Anda jadi pejabat, ya, lalu Anda berusaha untuk disiplin, berusaha untuk menjalankan amanah Anda sebagai pejabat. Anda menegakkan kejujuran, komitmen, ya.
Boleh jadi ada orang yang sudah terbiasa melakukan manipulasi, tiba-tiba Anda jadi pejabat yang jujur, Anda tuh nggak disukai sama orang yang udah biasa memarkup, sama orang yang sudah biasa memanipulasi, maka Anda menjadi orang yang pejabat yang tidak disukai gitu loh. Itu mah sunnatullah, law of nature, hukum alam. Makanya menggunakan aro'aitalladzi yanha abdan ibadatallah. Bagaimana pendapatmu? Menggunakan apa? Aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Biasanya ini bahasa untuk supaya kita merenung. Ya, ini ayat tidak. Ini ayat bukan bicara tentang penderitaan Rasul semata, tapi coba kamu renungkan, bagaimana pendapatmu ketika ada orang yang melarang sholat, ketika ada orang yang mengintimidasi orang yang berbuat baik, ketika ada orang yang memfitnah orang-orang yang jujur, orang-orang yang penuh komitmen, gitu. Jadi kalau kita lihat di Instagram, di YouTube, kan ada orang-orang jujur yang difitnah, ya, dinistakan, dihinakan. Kenapa? Dah bakal ada orang-orang kayak begini sampai hari kiamat. Orang yang benci kepada kebenaran itu akan ada. Orang yang menjegal kebaikan itu akan ada. Orang yang menghalang-halangi sebuah kemaslahatan itu akan ada gitu loh. Akan ada. Makanya menggunakan kalimat aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Nah, maksudnya kita disuruh berpikir. Sok kamu berpikir. Itu bakal ada orang yang melarang sholat, melarang berbuat baik. Ya, aro'aita ingkana alal huda au amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat itu sebenarnya berada dalam kebenaran dan menyuruh takwa kepada Allah? Nah, ini juga menarik, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman. Menggunakan aro'aita. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu orang takwa? Jika yang dilarang itu orang yang berada dalam kebenaran, gimana pendapatmu? Ini sekali lagi yang dijelaskan di surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq ini luar biasa sekali. Jadi walaupun kita itu niatnya benar, nih, sok saya Anda niatnya benar nih, ya. Nah, misalnya Anda nih suka ada kumpulan keluarga, ya, sebut sajalah silaturahmi keluarga. Yang ada sekarang ini karaokean, ketawa ketiwi, ya kan gitu. Nah, lalu Anda mencoba, kalau cuma kumpulan keluarga karaokean, terus cekakak cekikik, udahlah, paling tidak setengah jam ada tausiah, mengundang ustadz untuk menasehati. Itu akan ada orang yang support, iya Kang, bagus, saya setuju, baguslah kita kumpul-kumpul kalau cuma karaokean mah, sayang atuh. Tapi ada juga orang yang, apa-apaan ini? Kita ini udah 18 tahun seperti ini. Nggak ada itu ceramah-ceramah. Nanti kete beda paham lagi. Ya. Nanti ceramahnya itu malah adu domba lagi. Nah, itu contoh sederhana. Aro'aita ingkana alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat itu dia dalam kebenaran dan dia menyuruh kepada takwa. Jadi walaupun kita nyuruh pada kebaikan, ngajak pada kebaikan, ngajak kepada ketakwaan, ngajak kepada kejujuran, ngajak kepada persaudaraan, akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Akan ada. Makanya kita harus siap mental. Contoh lah, ya, kita kan pagi ini menciptakan kemaslahatan, menelaah Al-Quran. Benar nggak sih? Nah, tiap pagi kita membahas masalah. Tapi dari sekian orang, ada yang nggak suka. Naon sih dengerin percikan iman? Kata aku mah nggak ada manfaat. Ada nggak? Dari sekian, 1-2 orang akan ada. Gitu loh. Jadi gimana? Ya sudah, lakukan seperti Nabi.
kita jalan aja. Kita berkompetisi. Apakah kita berhenti dengan cacian, makian? Nggak usah berhenti, jalan aja. Nah, makanya ada ayat di surat Ali Imran bahwa ciri generasi unggul adalah ya, mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahi biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kita ini harus menjadi generasi pilihan, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Ya. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kita sayang kepada sesama mukmin, tegas kepada orang lain. Yujahiduna fi sabilillah, berjuang membela agama Allah, menciptakan kemaslahatan, ya, menciptakan masyarakat yang bersih, yang solih, yang taat pada agama dan aturan-aturan negara. Karena walau bagaimanapun aturan-aturan negara itu dibuat supaya maslahat, ya kita taat gitu. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan fitnahan, dengan cacian, dengan makian orang-orang yang gak suka. Sebab ketika saya dan Anda mau menciptakan kebaikan, bakal ada orang-orang yang gak suka. Bakal ada orang-orang yang gak suka. Nah, maka di sini menggunakan kata-kata aro'aita inkana alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang diintimidasi itu, kalau orang yang difitnah buruk itu, kalau orang yang dihinakan itu sebenarnya dia berada dalam hidayah Allah. Dan sebenarnya orang itu menyuruh kepada takwa. Bagaimana pendapatmu? Jadi saudara-saudara sekalian, ayat ini menggunakan sekali lagi aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Tujuannya kita berpikir, kita merenung, kita berkontemplasi. Nah, itu tujuannya. Ya. Aro'aita in kadzabat wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran? Nah, jadi orang yang tidak suka kepada kebaikan, keadilan, kejujuran, orang-orang seperti itu yang melarang. Jadi teman-teman sekalian, dalam kehidupan, jangan Anda kira kalau Anda berbuat baik, kalau Anda berbuat adil, kalau Anda berbuat jujur, kalau Anda tekun, itu Anda akan selalu didukung. Ada orang yang aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau orang yang melarang berbuat baik itu intinya karena dia tidak mau kebaikan. Ya. Misalnya kita mengatakan bahwa hutan itu harus dijaga. Hutan itu harus subur, tidak boleh dibabat habis, ya. Karena itu akan jadi kemadorotan. Menurut Anda, pesan ini benar nggak sih? Pasti benar. Tapi tahu nggak? Ada orang yang berusaha untuk menggagalkan pesan-pesan yang baik ini. Ya, ada orang yang mau menggagalkan. Yaitu orang-orang yang memang mengeksploitasi alam. Gitu. Makanya jangan heran kalau ada istilah jual beli pasal, jual beli undang-undang, ya gitu. Kalau kita ikuti narasi-narasi perdebatan, ya, di papan atas itu ada istilah, itu jual beli ayat itu, maksudnya aturan-aturan, jual beli undang-undang itu, karena ada orang-orang yang sekiranya undang-undang itu diterapkan, maka dia merasa akan hancur usahanya. Karena sudah biasa zolim, sudah biasa eksploitatif, sudah biasa menyogok, ya. Maka tiba-tiba ada aturan yang membuat dia tidak berkutik. Nah, orang-orang ini akan berjuang terus.
untuk supaya menggagalkan aturan-aturan yang bagus. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita itu representasinya sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa ketika kamu berbuat baik, ketika kamu menciptakan kemaslahatan, ketika kamu ingin menegakkan kebenaran, akan ada orang-orang yang menjegal kamu. Akan ada orang yang memfitnah kamu. Akan ada orang yang berusaha kamu itu di posisi terendah gitu. Padahal karena Anda membela yang benar gitu. Nah, jadi ternyata gambaran bahwa kebenaran dan kebatilan itu selalu berkompetisi. Nah, ini sudah ada narasinya sejak zaman Rasulullah pertama kali diangkat jadi utusan. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Alaq ini. Ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang melarang hamba yang sholat, hamba yang ibadah? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang dijegal, dilarang, dibunuh, dinistakan, jadi penjarakan itu sebenarnya orang-orang benar? Gimana pendapatmu? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang berpaling itulah yang kemudian mereka merekayasa semuanya. Ya, berarti apa? Semuanya merupakan bagian dari sunnatullah yang akan terjadi di setiap masa, di setiap zaman. Ya, saya kasih contoh. Buya Hamka rahimahullah. Beliau itu benar lurus dipenjarakan tanpa diadili pada zaman Bung Karno. Coba Anda baca sejarah. Buya Hamka itu ulama besar, ulama hebat, tokoh yang ilmunya nggak usah diragukan, dan ceramahnya sejuk. Ya. Kan ada yang ceramahnya panas ya gitu, selalu nyalahin orang gitu, hanya dia yang benar. Buya Hamka itu sejuk. Jadi Buya Hamka rahimahullah seorang ulama yang sejuk, bicaranya runut, tegas, ya, tapi sejuk gitu loh, tidak bikin musuh, enggak. Tapi kemudian beliau dipenjarakan pada zaman Bung Karno dan tidak diadili. Maksudnya gini, apa salah dia? Nggak tahu. Pokoknya dipenjarakan, we. Ya. Walaupun Bung Karno itu saat sakit dia berpesan ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Kebayang nggak sama Anda? Buya Hamka dipenjarakan oleh Bung Karno, bari tidak diadili, tidak jelas kesalahan. Sampai beliau bilang, ya aku nggak tahu kesalahan aku apa, bukan aku dipenjarakan. Tapi namanya ulama hebat. Beliau gunakan saat di penjara itu untuk menulis buku. Maka lahirlah sebuah karya masterpiece, sebuah karya monumental yang dahsyat. Tafsir Al-Azhar 30 jilid. Ya, kebayang nggak sama Anda? Beliau dipenjarakan. Ya, lebih dari 2 tahun. Tidak diadili. Maksudnya, kalau diadili kan jelas. Kamu dipenjarakan karena kesalahan kamu ini. Beliau tuh termasuk yang tidak diadili. Masuk ke penjara. Ya, beliau nulis. Lahirlah karya Tafsir Al-Azhar. Dan ketika Bung Karno sakit, dia ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Kebayang nggak sama Anda? Ya. Dan Buya Hamka datang saat Bung Karno meninggal dan menyolatkannya. Padahal Bung Karno yang memenjarakan Buya Hamka tanpa diadili. Dan Buya Hamka menyolatkan Bung Karno karena Bung Karno saat sakit ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Saudara-saudara sekalian, yuk kita belajar dari para tokoh kita, ya, bahwa Buya Hamka itu ulama hebat, ulama yang santun. Kalau bicara nggak pernah nyakitin orang, ya. Beliau itu ulama santun, gitu loh. Ulama hebat.
Ceramahnya tidak pernah bikin orang panas. Ceramahnya bikin orang sejuk. Tapi tidak dianggap membahayakan, udah dipenjarakan. Ya. Dan orang yang memenjarakan itu berpesan, kalau aku mati, aku ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Apa yang terjadi? Buya Hamka menyolatkan Bung Karno, mengimami sholat, ya. Padahal Bung Karno lah yang memenjarakannya, yang tidak jelas apa kesalahan beliau, gitu, ya nggak? Ini pelajaran berharga, saudara-saudara sekalian. Bahwa kalau Anda benar, belum tentu Anda mendapatkan pujian. Kalau Anda benar, belum tentu Anda dapat penghargaan. Boleh jadi ketika Anda berada dalam kebenaran, Anda harus siap dengan penjara. Boleh jadi Anda siap dengan fitnah. Kita harus siap dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dan itu sudah dijalani oleh para salafus solih, orang-orang soleh yang mendahului kita. Dan ini ada di dalam ayat yang sedang kita bahas. Bagaimana pendapatmu ketika orang yang menjegal itu adalah kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan, orang yang tidak yang tidak suka dengan kebenaran. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani hidup, ya. Dalam menjalani hidup, lapangkan hati untuk selalu memaafkan. Lapangkan hati untuk selalu mendoakan orang-orang yang menzolimi kita. Seperti contoh Buya Hamka yang berlapang hati memaafkan Bung Karno yang memenjarakannya bari tidak jelas apa kesalahannya, dan gak tanggung-tanggung Buya Hamka menyolatkan Bung Karno. Karena memang ada pesan bahwa Bung Karno ingin disolatkan saat beliau sakit itu. Dan Buya Hamka mewujudkan. Ayo, saya solatkan. Saudara-saudara sekalian, luar biasa ini, ya. Luar biasa. Mari kita balas siapapun yang berbuat buruk sama kita. Mari kita balas dengan kebaikan siapapun yang memfitnah kita. Mari doakan orang-orang yang benci kepada kita. Kalau ada orang yang murka, benci kepada kita, padahal niat kita benar, doakan saja. Balas saja dengan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada yang menistakannya, menghinakannya, gitu. Kenapa? Karena dalam perjalanan dakwah pasti ada orang yang gak suka dengan kita. Nah, ayat berikutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah ia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatan? Saudara-saudaraku sekalian, Allah itu tidak akan zolim kepada hambanya. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu menampakkan ucapanmu, kamu menyembunyikan ucapanmu, Allah tahu apa yang ada di hatimu. Jadi kita ini oleh Allah selalu dilihat hati kita, ya. Ketika kita bicara, apakah itu lahir dari hati yang tulus ataukah lahir dari hati yang penuh penipuan? Allah tahu. Makanya Allah memberikan penghargaan di surat Al-Mulk. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah yang tidak dia bisa lihat. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita selalu takut, ya. Maka bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Saudara-saudaraku tercinta, ayat ini menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, alam ya'lam bi annallaha yara. Di surat Al-An'am ada yang senada dengan ini. Wa indahu mafatihul ghaib. Sesungguhnya semua yang gaib itu, semua yang rahasia itu ada pada tangan Allah. Semua yang rahasia itu la ya'lamuha illa huwa. Semua yang rahasia itu diketahui oleh Allah. Yang terbersit dalam hati kita, yang terbersit dalam pikiran kita, ya, Allah Maha tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha tahu apapun yang ada dalam perut bumi
yang ada di daratan dan perut bumi, dan Allah Maha tahu yang ada di lautan dan perut laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang lepas kecuali Allah Maha tahu. Allah tahu setiap daun yang lepas dari rantingnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada biji yang kering atau basah, biji yang kemudian jadi sampah, mati, atau biji yang basah yang kemudian tumbuh di permukaan bumi. Illa fi kitabim mubin. Itu atas sepengetahuan Allah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi saudara-saudaraku tercinta, nggak ada yang rahasia bagi Allah. Kita seringkali merahasiakan. Bahkan kadang-kadang kita suka bilang, awas ya, yang tahu cuma kita aja. Kita berdua aja yang tahu. Dia lupa bahwa kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum. Kalau kamu melakukan pembicaraan rahasia bertiga, maka Allah yang keempat. Kalau kamu wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kamu melakukan pembicaraan rahasia berlima, Allah yang keenam. Ya. Jadi artinya jangan suka bilang, ini mah rahasia ya, cuma kita aja berdua yang tahu. Ini mah rahasia ya, kita aja berempat yang tahu. Kalau kamu berempat, Allah yang kelima. Kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Kalau kamu sendirian, maka Allah yang kedua. Jadi apa? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha tahu apa yang ada di darat dan di laut. Allah Maha tahu ma tuwaswis, apa yang terbersit dalam pikiran dan hati kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu sadar kalau Allah itu Maha tahu? Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'una dia sanad uzzabaniyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika ia tidak berhenti berbuat durhaka, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Jadi pada akhirnya, kedurhakaan itu ada balasannya. Kebaikan itu ada balasannya. Baik balasan dunia ataupun balasan di akhirat. Maka biarkan ia memanggil golongannya agar menolong. Jadi orang-orang yang zolim, yang buruk itu akan ada pengikut. Ya, orang-orang baik juga akan ada pengikut gitu. Jadi kalau Anda jujur, akan ada pengikutnya. Kalau Anda zolim dan pendusta, akan ada pengikutnya. Coba aja lihat dalam kehidupan sosial. Orang-orang nista, orang-orang pembohong, orang-orang pencitraan, itu ada pengikutnya. Orang-orang jujur, orang-orang yang membela kebenaran, juga ada pengikutnya gitu loh. Jadi ternyata semua orang itu akan ada pengikut. Anda nggak usah takut. Kalau berbuat benar, Anda akan ada pengikutnya. Dan ketika Anda berbuat buruk, bakal juga ada pengikutnya gitu loh. Jadi sebenarnya kita berbuat baik bakal ada pengikut. Anda berbuat buruk akan ada pengikut. Contoh yang saya bilang tadi, di acara silaturahmi keluarga, ketika keluarga itu cuma nyanyi-nyanyi, ya kan, hura-hura gitu, nah, ada pengikutnya. Lalu Anda ada ide, gimana kalau nanti mah di acara keluarga teh ada ceramah, setengah jam aja kita panggil ustadz ngasih tausiah. Itu ada yang, iya Kang, bagus Kang, saya setuju. Akan ada pengikut. Tapi jangan salah, di keluarga Anda juga akan ada yang menentang. Apa-apaan? Ini sudah 18 tahun nggak ada yang kayak begitu. Nanti menimbulkan perpecahan. Nah, jadi akan selalu ada pengikut kebaikan, pengikut keburukan. Akan selalu ada. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di sini, bahwa ya, faliyad'una dia. Ya, panggil golongannya, panggil pengikutnya. Kelak kami juga akan memanggil malaikat zabaniyah, dan yang akan menyiksa pendusta-pendusta itu. Jadi firman Allah, para pendusta itu pasti dia punya pengikut. Ya, pasti punya pengikut. Follower itu akan ada. Nah,
Tapi orang yang berbuat baik pun akan ada followernya, akan ada pengikutnya. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan patuh kepada kezoliman dan maksiat. Sujud serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat kalla, ingat, la tuti'ahu. Jangan pernah kamu taat kepada kezoliman. Jangan pernah kamu taat kepada keburukan. Jangan pernah kamu taat kepada pengkhianat. Jangan pernah kamu taat kepada orang yang mengajak untuk melanggar. Jangan kamu taat. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, dekatkan dirimu kepada Allah. Lawan kezoliman itu dengan sujud dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda lihat ayatnya, di sini ada tanda ya. Seperti menara begitu. Nah, ini namanya ayat sajdah. Jadi kalau kita membaca surat ini, kita sujud ya. Misalnya kita lagi gini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar ya. Lalu kita baca doa sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada beberapa redaksi doa. Salah satunya itu. Boleh saja wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh itu. Pokoknya ya, Anda bisa baca sujud tilawah. Nah, kalau Anda punya Quran Mu'asir, nih Quran Mu'asir seperti ini yang saya terjemah, itu ada bab tentang sujud tilawah. Nah, di sini Anda bisa lihat ya doanya bagaimana. Lalu kapan saja Anda bisa sujud tilawah. Ini ada di halaman 606. Jadi Anda yang punya buku Al-Mu'asir di sini, lihat di halaman 606. Itu ada bab ayat-ayat sajdah. Di situ saya cantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kapan Anda baca sujud tilawah? Di halaman 607 ada ayat-ayat kapan saja, misalnya di Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 50, dan termasuk Al-Alaq ayat 19 yang kita bahas hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu sujud tilawah itu seperti apa, Anda bisa baca. Kalau Anda sudah punya buku yang saya terjemah, Quran yang saya terjemah, namanya Quran Al-Mu'asir, itu di halaman 606 ya. Di situ ada doa sujud tilawah. Kemudian kapan saja, di mana saja Anda harus sujud tilawah, semuanya ada di tafsir Al-Mu'asir ini. Nah, jadi ayat ini, saudara-saudara, diakhiri dengan kalimat yang sangat hebat sekali. Kalla la tuti'hu. Ingat, kamu jangan taat kepada kezaliman. Kamu jangan taat kepada keburukan. Kamu jangan taat kepada kemaksiatan. Jangan pernah. Resiko apapun yang akan kamu terima, jangan pernah taat. Tapi wasjud waqtarib. Sujud kamu. Dekatkan diri kepada Allah. Biar kamu punya kekuatan. Saudara-saudaraku tercinta, indah sekali nih surat Al-Alaq ini ya. Nah, teman-teman bisa baca lebih dalam tafsir yang saya tulis, tafsir Al-Hikmah bab surat Al-Alaq. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut ke surat berikutnya, insya Allah ya. Demikian saudara-saudaraku tercinta yang Allah muliakan. Semoga Allah menolong kita dan menguatkan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.